sih mas? Penjualannya kalau saya itu lepas sapi mas. Mulai dari lepas sapi. Ah, Dari lepas sapi itu kalau untuk betina itu sekisar harga berapa itu mas? Kalau betina lepas sapi sekitaran 2000. 2 juta. Mm-mm. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Jalur Trader guys. Oke, kali ini kita akan review di peternakan kambing. Buat teman-teman yang ingin tahu untuk perjalanannya ternak kambing ini jenis apa dan caranya gimana, cara ngelola ternaknya. Jadi simak video ini sampai selesai ya guys. Dan saya minta bantuannya nih buat teman-teman yang baru bergabung bersama Jalur Trader Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat saya upload video. Jadi ternak kambingnya ini kita langsung temui sana narasumbernya. Gimana? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada kegiatan apa nih? Kegiatannya habis pulang dari pasar ngasih makan kambing mas. Ngasih makan kambing. Dengan mas siapa ini? Mas Yogi. Alamatnya mana mas? Alamat Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur guys. Oke. Ini sampean ternak ini jenisnya kambing apa ini mas? Kambing PE mas. Kambing PE. Dengan sistem breeding atau apa ini mas? Dengan sistem branding mas. Dengan sistem breeding. Ceritanya gimana sih mas kok bisa ternak kambing PE itu loh? Ya dulu ceritanya pertama Rambon. Habis peternak Rambon beralih ke PE. Beralih ke PE. Emang dulu modalnya berapa sih mas untuk rambonan itu? Dulu Rambonan modal kisaran 10 ekor. 10 ekor. Itu juga breeding. Branding. Jadi 10 ekor itu indukan semua itu. Indukan 9, pejantannya 1 mas. Itu guys. Jadi indukannya 9 ekor, pejantannya 1. Itu sudah berkembang berapa lama itu mas untuk Jawa Randon? Berkembang sekitaran kurang lebih 2 tahun. 2 tahunan? Itu mencapai berapa ekor tuh mas? Itu setelah berkembang 2 tahunan mencapai kisaran kurang lebih di 50 sampai 60 ekor mas. 50 sampai 60 ekor. Nah, terus sampean sudah mencapai 50 sampai 60 ekor itu sampean jual ganti PE? Iya, saya jual, saya ganti PE mas. Nah, emang kenapa sih mas kok bisa ganti ke PE itu loh? Tuh apa kita beralih ke PE itu maksudnya pengen istilahnya apa itu namanya? Pengen berganti dengan genetik. Berganti dengan genetik. Jadi apa enggak susah teman untuk penjualan di PE itu mas? Enggak, penjualannya gampang mas. Masih gampang. Masih gampang. Nah, kalau untuk perawatan sendiri sama Jawa Randu sama PE itu apa berbeda sih mas? Berbeda mas. Masih enakan berbeda. Jawa Randu perawatannya. Enakan Jawa Randu. Nah kenapa kalau sama malah pilih ke PE? Udah perawatannya mudah ke Jawa Randu malah ke PE. Apakah suka sama kambing seni? Sebenarnya suka sama kambing seni mas. Gitu. Jumlah ekornya sedikit, makannya itu sama. Jadi jumlah ekornya itu sedikit tapi pakannya sama. Untuk biaya operasionalnya sama gitu guys. Jadi udah ini ya seringkes dengan tempat kita. Oke, untuk saat ini ada berapa ekor untuk breedingan untuk PE? Breedingannya kurang lebih ada 17 ekor mas. 17 ekor. Ini indukan semua atau sama sapihan atau? Ya sapian ada. Gitu indukannya guys. ada. Iya. Mantap. Nah terus kalau untuk breeding PE ini tuh penjualannya gimana sih mas? Penjualannya kalau saya itu lepas sapi mas. Mulai dari lepas sapi. Dari lepas sapi itu kalau untuk betina itu sekisar harga berapa itu mas? Kalau betina lepas sapi sekitaran 2000. 2 juta? 2 juta guys. Itu sudah, kalau di sapi sudah aman kan mas? Sudah makan sendiri? Sudah aman, sudah mandiri mas. Sudah mandiri. Terus kalau untuk dari kambing Jawa Randu 50 ekor itu sama belikan kambing PE itu dapat berapa ekor tuh mas?
Dapat itu saya belikan dapat 12 ekor waktu dulu mas. 12 ekor. Itu indukan PE semua. Indukan PS sama pejantan satu. Sama pejantan satu. Sekarang sudah berapa lama mas untuk ternak di PE ini? Di PE kurang lebih 2 tahun saya mas. Udah 2 tahun. Gitu guys. Itu menghasilkan nggak sih mas untuk ternak di PE ini? Menghasilkan. Sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Dan menguntungkan. Pakan sendiri, apakah berbeda dengan Jawa Randu? Sebenarnya sama mas. Cuma ada campurannya sedikit lah. Campurannya itu seperti apa sih mas? Saya kasih pakan tambahan itu konsentrat. Konsentrat itu Sama ampas tahu. sama ampas tahu. Nah, kalau untuk pakan seharinya itu berapa kali? 2 kali mas. 2 kali. Pagi Sehari? sama sore. Sehari cuma 2 kali. Itu dikasih konsentrat nggak sih mas itu? Pagi saya kasih makan itu komborannya itu dedak, jenjet, onggok, sama konsentrat. Gitu Pagi kan? habis makan, habis kan Ya. kita kasih hijauan, daun Hijauan. singkong. Jadi itu tadi guys, dari katul padi, katul jagung, habis itu onggok sama Konsentrat. konsentrat. Itu pakan utamanya. Hmm. Jadi kalau untuk pakan sampingannya ataupun hijauannya apa itu mas? Daun singkong. Daun singkong. Daun singkong. Kalau kecuali daun singkong nggak ada lagi mas? Seperti rumput itu. Ada sih kasih rumput, tapi jarang mas. Kasih Jarang. rumput jarang. Ringkes di daun singkong ini ya. Ringkes daun singkong. Emang kalau dikasih daun singkong nggak berbahaya tuh mas? Nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Nah sampan sendiri kalau ngasih daun singkong, caranya biar aman gimana itu mas? Apakah dijemur atau gimana? Kalau saya enggak sih mas, cuma apa itu dari Ngeramban, habis pulang Ngeramban, saya langsung kasihkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kok katanya teman-teman daun singkong itu berbahaya, kambingnya bisa kembung, itu kenapa sih mas itu? Penyebab dari apa itu? Penyebabnya biasanya itu dia perut kosong mas. Perut kosong. Jadi perut kosong itu nanti dioksidannya akan mengembang ke perutnya itu ya mas ya? Itu. Gitu guys. Jadi cara menanggulanginya ya gitu. Kita kasih makan dulu kambingnya, ya jangan terlalu lapar-lapar untuk ngasih daun singkong. Nah pernah nggak sih mas sama untuk mengalami kambing-kambing yang mabuk atau kembung itu mas? Pernah mas. Itu kenapa mas? Obatnya itu apa? Kalau saya itu pakai minyak makan saya. Minyak makan itu. Minyak makan bisa, terus disuntik juga bisa. Kepercayaan masing-masing mas. Biasanya kalau dipakai suntik injek itu apa sih mas? Kalau injek saya biasanya pakai tisinol. Tisinol itu ya. Kalau untuk obat injeknya pakai tisinol. Kalau untuk itu guys, herbalannya ya pakai minyak makan Minyak itu. makan sama garam. Sama garam itu. Iya. Nah kalau untuk perawatan PE sendiri itu apakah perlu dimandikan sih mas? Perlu dimandikan mas. Tetap perlu dimandikan ya. Dimandikan. Gitu. Nah kalau biasanya kalau untuk pemandian sendiri 1 minggu berapa kali? 1 kali mas. Satu minggu 1 kali. Kalau untuk pemandian sendiri itu biasanya sampai itu dikasih perawatan lainnya seperti sampo atau apa itu mas? Perawatan lainnya itu kalau mandikan pakai sanglet, habis itu kita bilas pakai sampo. Itu sampean kasih fastak atau apa itu enggak mas? Enggak saya kasih pastir. Kan saya Cuma lihat kalau banyak apa itu kutunya itu ya saya kasih pastak. oh gitu. Kan saya tadi lihat kambingnya putih-putih halus-halus, ternyata gitu guys, dimandikan. Kalau emang kambingnya ada yang gatal-gatal ataupun yang terserang parasit seperti kutu, yaitu dikasih pasta kalau kasih mandiin. Kalau obat injeknya apa ada sih mas untuk obat kutuan itu mas? Obat injeknya cuma pakai apa ya? Pakai Ivermectin itu? Ivermectin itu mas. Cuman pakai Ivermectin itu ya? Ivermectin. Nah kalau untuk seperti itu apa perlu obat cacing sih mas? Perlu mas obat cacing mas. Itu juga perlu? Perlu. Itu biasanya obat cacingnya apa itu mas? Obat cacingnya yang itu loh mas, yang warna hijau segini itu, yang harganya 10.000 itu. Cuma Kayak simpel kapsul itu ya? Oh gitu itu guys. kita apa? Tumbuk. Tumbuk, udah halus, kita kasih air,
kita sepet. Oh, Kalau gitu. nggak disepet, kasihkan sama air minum itu. Itu biasanya berapa bulan sekali, Mas? 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi, Ya itu kalau kambing yang kira-kira cacingan aja mas saya kasih. oh gitu guys. Jadi kalau kelihatannya kambingnya cacingan ya dikasih. Nah, Mas Yogi sendiri ini kalau untuk ngasih minum, makan itu apa dengan teratur kalau jam segini segi jam pagi harus dikasih makan atau emang Setiap sore mas ngasih makan. setiap sore? Oh, setiap Ngasih sore. minum. Nah, Kalau ngasih minum itu habis ngasih makan itu komburan itu kita kasih minum. gitu. 1 hari 1 kali lah. Satu hari satu kali. Oke Mas, kan berhubung sama tadi menyinggung dari kalau kelihatan cacingan itu dikasih obat. Terus cara mengetahui kambing kalau cacingan tuh seperti apa sih Mas? Itu kambingnya itu kuru, perutnya buncit, Kurus, kurus sama perutnya perutnya buncit. buncit. Oh gitu. Makan banyak nggak dari daging. Itu aslinya itu penyebab dari apa sih Mas kalau Nah, cacingan? Apa pakan basah atau gimana? pakan basah mas kayaknya itu. Jadi pakan yang basah itu seperti pakan daun singkong yang kena hujan atau gimana itu ya? Ya itu. Gitu guys, mantap mantap. Kalau untuk vitamin sendiri, apakah ada Mas untuk vitaminan di kambing paling sampean ini? Vitamin ada sih mas, Itu tetap dikasih ya Mas? tetap dikasih vitamin. Nah untuk vitamin sendiri apa sih Mas Saman? Menggunakan obat-obatan atau gimana? Injektamin mas saya. Injek vitamin itu ya, seperti B kompleks. Di komplek gitu. Nah, terus cara memilih indukan PE yang bagus itu seperti apa Mas? Kalau milih indukan yang bagus itu ya postur terus sama apa itu perutnya yang besar, kaki-kakinya yang kokoh. Jadi seperti panjang, deduk gitu ya Mas ya? Ya. Gitu guys, kaki-kaki yang kokoh. Nah terus kalau untuk ambingnya sendiri ataupun itu kapurannya, Nah, gimana itu Mas? kalau untuk PE, kalau kapuran itu yang botol mas. Yang botol itu ya? Nah, Gitu guys, kalau untuk PE, yang untuk PE. Nah terus kalau untuk mensapian, cempe itu yang bagus itu umur berapa bulan sih Mas? untuk sapian itu 3 bulan setengah sampai 4 bulan mas. Kalau Tiga saya. bulan setengah sampai 4 bulan. Mm-mm. Apakah itu perlu disambung dengan susu formula atau enggak itu Mas? Perlu mas, Tetap perlu ya Mas ya? perlu disambung susu. Itu biar kenapa sih Mas kok kan saya lihat kita review-review di kandang-kandang itu ada dikasih susu formula, apakah itu biar menambah protein atau biar menambah biar proses perkembangannya itu biar cepat atau gimana itu? Yang terutama proses perkembangan, Yang terutama itu. perkembangannya biar cepat. Gitu. Jadi proses perkembangan itu biar cepat biar tidak memakan lama waktunya ya Mas ya. Gitu. Gitu betul-betul. Nah, terus kalau untuk mulai dari cempe sampai yang dia siap dikawinkan nih yang betina itu umur berapa sih Mas? Untuk siap dikawinkan umur 10 bulan. Umur 10 bulan sudah berarti Sudah siap birahi dikawinkan. pertama itu ya Mas ya? Birahi pertama. Birahi pertama itu sudah siap dikawinkan. Nah, cara memilih pejantan yang bagus untuk breedingan PE gimana itu Mas? Kalau saya itu kalau milih pejantan itu yang terutama dilihat dari kaki. Dari kaki, terutama dari kaki. Kaki terus postur, Ya. badannya yang lebar itu. Jadi gitu guys. Jadi mulai dari kaki, mulai dari badan, tuh kepala sendiri. Kalau kepala ya yang luarnya gitu ya. Harganya juga lumayan. Harganya lumayan mas. Iya, Nggak usah ngarah kepala. Nah, branding standar branding lah intinya. Standar branding, iya. Nah, terus kalau untuk penjualan sendiri ini Saman keluar daerah atau cuman lokal-lokalan sini, Mas? Lokalan kalau saya. Kalau lokalan. Semisal ada teman-teman kita yang mau indah nih, Saman bisa menyiapkan nggak sih, Mas? Insya Allah bisa mas. Oke. Ada nomor yang bisa dihubungi, Mas? Ada mas. Berapa itu, Mas? 0813 Ya, 7313 ya. 8991. Oke, itu guys nomornya Mas Yogi buat teman-teman yang minat kita review PEP-nya tadi sudah dengan bagus-bagus, bersih-bersih. Jadi buat teman-teman yang bisa inden ataupun yang ada cempe-cempeannya yang lahir ataupun seperti apa mau pesen pejantan ataupun bahan breeding
bisa hubungi Mas Yogi gitu. Oke Mas Yogi, semoga ternaknya sampean ini semakin berkembang dan barokah Mas. Amin, amin. Dan saya mau izin kundur dulu nih Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk review di peternakan PE ini guys, untuk sekian dari sini saja. Semoga adanya video ini sangat bermanfaat karena Mas Yogi ini sudah mencurahkan ilmu mulai dari pengobatan, vitamin, ataupun yang lain-lain. Oke, saya minta bantuannya buat teman-teman yang baru bergabung bersama Jalur Putra Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau informasi saat saya upload video. Oke guys, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.